Itu absensinya sudah saya kirimkan. Sekarang kita masuk ke dalam pemasaran dan iklan politik ya. Materinya. Oke. Sharing screen-nya terlihat ya semuanya. Terlihat, Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Sekarang saya Kelihatan. slideshow. Iya. Baik, kita masuk ke dalam pemasaran dan iklan politik. Jadi kalau kita bicara politik, pasti tidak mungkin lepas dari proses komunikasi, dan yang membuat proses politik semakin menarik adalah keterlibatan media massa. Ya, keterlibatan media massa karena di dalamnya orang haus akan informasi, kemudian ingin mengeksplorasi lagi sejauh mana permainan atau strategi politik gitu ya. Jadi ibarat kita main catur, kemudian ibarat ada orang main catur, kita tuh seneng tuh nontonnya, ini arahnya mau kemana nih, ini jalannya mau kemana nih gitu. Kemudian tujuan yang pengen dihasilkan apa, kemudian efek kepada sayanya apa gitu. Nah itu politik itu seperti main catur itu gitu ya. Sama halnya kayak seorang pelatih gitu ya, sama seorang pelatih bola gitu, pelatih bola atau pelatih basket atau pelatih voli dan yang lain-lain. Dia menerapkan strategi-strategi khusus supaya bisa menang itu seperti apa. Pastinya dalam politik juga mengukur kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri maupun dari lawannya. Dan disitulah yang menariknya bagaimana kita menerapkan strategi dalam sebuah politik atau dalam sebuah pertandingan dan permainan ya. Em, Orang-orangnya belum tentu itu hebat gitu ya. Di dalamnya belum tentu hebat, tetapi permainannya bisa bisa jadi hebat gitu ya. Misalnya di dalamnya tidak, kalau saya katakan kalau misalnya permainan bola itu ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi, ada yang lain, kalau digabungkan itu pasti hebat, tapi belum tentu secara permainan. Bisa jadi secara permainan masing-masing orang itu akan menjadi egois gitu ya, sehingga tidak bermain bagus gitu ya. Tetapi kalau yang tim yang ternyata biasa-biasa aja, kemudian di dalamnya saling memerankan peran sebagaimana umumnya, kemudian dengan tambah improvisasi gitu ya, kemudian tambah kejutan-kejutan yang lain, nah itu menjadi menarik. Nah, sama halnya itu di dalam sebuah politik gitu ya, sama halnya dalam sebuah politik. Politik itu layaknya permainan dan pertandingan tersebut gitu ya. Dan ketika itu dipertontonkan secara massal atau diberikan informasi kepada halayak luas, orang akan sangat antusias untuk melihatnya gitu ya. Meskipun trik dan intriknya ini bisa membahayakan, bisa merugikan, atau bisa juga memberikan kesenangan kepada seluruhnya. Nah itu dia. Oke, media massa menambah persaingan politik di antara para kandidat dan partai politik. Sekali lagi, menambah persaingan politik di antara para kandidat dan partai politik. Sekaligus menciptakan persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan opini positif halayak. Makanya sebelum kita membahas pemasaran dan juga apa ini namanya iklan politik, that's why you have to learn about the public opinion. Jadi bagaimana opini publik gitu ya. Nah, yang ditargetkan adalah opini positif dari halayak gitu ya. Opini positif dari halayak. Dan media massa menambah persaingan tersebut. Jadi dia memiliki kemampuan, di dalamnya kan ada fungsi ya. Ada education, entertain, ada fungsi juga sebagai informations. Nah, jadi 3 poin itu, yang keempatnya ada social responsibility. Nah, 4 poin ini kemudian digabungkan, dibangun bagaimana politik as an entertainment-nya itu. Jadi kemampuan media untuk membentuk itu, gitu ya. Kemampuan media untuk membentuk itu. Kemudian kemampuan dia untuk membuat directory atau menginventarisir
eh, jejak atau jejak rekam para kandidat misalnya, ya. Dia menginventarisir jejak rekam para kandidat kemudian disampaikan kepada halayak dan itu akan menjadi menarik. Dan ini contohnya nih ya. Pilkada di Solo bagaimana di sini berebut tahta di tengah wabah. Jadi anak presiden versus tukang jahit atau kalau itu kalau sama-sama tukang kita bilang tukang martabak versus tukang jahit gitu ya. Nah, ini menjadi menarik nih. Gitu. Itu di kemampuan membentuk narasi, kemampuan menyampaikan visual gitu ya. Dan ini kekuatan dari media semuanya. Ya. Berikut ya. Sorry ini sudah slide 3 terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Nah, konsep political marketing. Jadi sehingga kita masuk ke dalam political marketing atau pemasaran politik. Adalah suatu kegiatan untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial. Ya. Tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan sekaligus mampu mempengaruhi bagi setiap warga negara dan lembaga organisasi secara efektif. Ya. Jadi sekali lagi memang tujuannya untuk menyukseskan kandidat gitu. Dengan memasarkan apa yang dipasarkannya, program pembangunan, program perekonomian, bagaimana kepedulian sosial, isu-isu yang terkini, baik itu isu gender, isu anak, isu dan isu agama dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ideologi yang diusung, gitu ya, dan pesan-pesan dalam pesan-pesan bernegara, gitu ya. Kalau dia adalah kandidat-kandidat untuk presidensial, gitu ya. Nah, menurut Baines, bahwa perkembangan political marketing yaitu pelaksanaan dimulai dari negara-negara maju dengan sistem demokrasi seperti pemerintahan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan hingga negara berkembang seperti Indonesia. Memang political marketing ini menjadi menarik dan menjadi hal yang luar biasa ketika di negara tersebut terbuka gitu ya. Dahulu di Indonesia tetap ada political marketing, tetapi seperti ada tap-protap gitu tahun-tahun sebelum reformasi gitu. Karena ujung-ujungnya yang menang itu sudah ketahuan gitu. Karena tiga partai itu mengusung presiden yang sama. Anda bisa bayangkan. Sehingga tidak ada pertarungan di atas gitu ya, pertarungan ideologi bagaimana mengusung bagaimana pimpinan negara mempertaruhkan ideologinya masing-masing. Tiga partai, dahulu tiga partai hanya ada P3, Golkar dan PDI gitu ya, bukan PDIP ya, PDI, zaman dulu masih PDI. Nah, tiga partai ini ideologinya berbeda gitu ya, cara pandangnya berbeda, tapi mengusung presiden yang sama, kan luar biasa tuh. Nah, artinya tiga partai ini tidak mampu membangun atau meregenerasi pimpinan-pimpinan yang baru gitu ya. Nah, itu satu. Tapi atau ada satu lagi masalah, karena percuma saja mengusung itu yang baru, mungkin seperti itu gitu ya, karena hasilnya nggak bakalan menang atau karena citranya agak sulit untuk melawan yang lama. Bisa jadi hal itu yang menjadi kata kunci kenapa kok partai-partai yang lama itu tidak mampu untuk menampilkan calon-calon kandidat terbaiknya. Nah, kalau hal itu terjadi berarti misalnya di tahun ini gitu ya, kemudian mengerucut hanya satu gitu ya, berarti bisa dikatakan kita kembali ke masa lalu gitu loh. Kita kembali ke masa sebelum reformasi. Sama halnya dengan pilkada-pilkada nih sekarang nih yang kita hadapin gitu ya.
Pilkada-pilkada yang kita hadapi sekarang saat ini rata-rata calon tunggal. Kalaupun ada, ya dibuat aja tuh gitu. Misalnya ini nggak ada lawannya nih, dibuat lawannya aja. Yang penting supaya demokratis ada lawannya gitu. Yang sudah pasti itu tetap aja nggak ngaruh, yang menang adalah yang itu gitu. Nah ini sekarang kita menghadapi dilema politik yang seperti ini gitu ya, ketika menghadapi pilkada. Untuk pilpres kita banyak calon gitu ya, tapi untuk pilkada kita kesulitan mendapatkan itu gitu. Nah dahulu gitu ya, di partai politik sebelum reformasi justru ada pendidikan atau pelatihan politik. Jadi kader-kader itu dilatih gitu ya, kemudian makanya memiliki kemampuan politik yang kuat. Dan basis massa memang amat sangat kuat, baik Golkar, PDI ataupun juga P3 pada saat itu. P3 ada berdasarkan Islam, golongan karya itu berbasis PNS gitu ya. Kemudian PDI itu berbasis wong cilik. Nah, jadi tiga karakter partai ini memiliki karakter yang kuat gitu ya, dan dia bertarung ideologi tapi hanya sampai legislatif gitu ya, sayangnya hanya sampai legislatif gitu. Dan ketiga-tiganya ini mengusung presiden yang sama. Ketika presiden nanti terpilih, nah disinilah permainan siapakah orang-orang yang hebat di partai ini yang memang sejajar dengan cara pikirnya presiden gitu ya, cara pikirnya presiden. Kemudian ditariklah tokoh-tokoh terbaik yang memang sudah digojlok dari partai-partai tersebut untuk belajar atau belajar politik atau mempelajari atau pelatihan-pelatihan politik. Nah itu. Nah, political marketing sekali lagi akhirnya ramai gitu ya, amat sangat ramai ketika memang sudah dibuka keran reformasi gitu ya. Sekali lagi, kalau dulu kita pahami ada trias politika yang di dalamnya ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu ya. Kemudian yang keempat kan ada penyeimbangnya yang menjadi quadropolitika di zamannya Pak Habibie, itu dibuka kerannya tahun 99 gitu, yakni pers gitu ya, pers. Jadi pers sebagai penyeimbang dari tiga lembaga yang luar biasa ini ada lembaga pers. Nah, pers hadir gitu ya, pers hadir kemudian meramaikan political marketing. Nah, jadi sebagai penyambung suara dari rakyat, tapi juga sebagai di situ ada penyampai pesan gitu ya, tetapi juga ada sisi bisnis, ada sisi entertain gitu ya, ada sisi politik gitu. Ini kekuatan pers yang luar biasa, ramai hingga saat ini gitu. Dan perkembangan media sosial, perkembangan internet juga sama ramainya gitu ya, sama ramainya dan luar biasa, semakin menggila, tidak sulit terkontrol malah gitu ya, sulit terkontrol. Dan yang lebih bisa dikatakan bisa lebih kreatif gitu ya, ada yang membuat games, ada yang membuat iklan-iklan menarik di apa sih namanya, di media sosial gitu ya. Tetapi ada juga yang justru apa sih, membuat karakter assassinations gitu ya, pembunuhan karakter terhadap seseorang atau partai tertentu gitu ya. Nah ini juga terjadi, jadi agak sulit untuk mengkontrol atau mengcover hal-hal yang ini gitu ya. Nah kemudian bagaimana di negara-negara yang sifatnya monarki, ya agak sulit untuk berkembang gitu ya, political marketing itu gitu ya. Katakanlah Malaysia misalnya, kita lihat gitu. Malaysia meskipun dia sebagai negara yang apa sih namanya, tidak berkerajaan gitu, tapi raja-raja itu masih dihormati sebagai union gitu. Dan sehingga untuk pengangkatannya itu membutuhkan ini raja-raja, ada 9 raja ya kalau nggak salah gitu ya di Malaysia untuk bisa mengangkat perdana menteri, makanya disebutnya perdana menteri gitu ya.
tapi tidak ada rajanya gitu, seperti Perdana Menteri gitu ya. Nah, meskipun ramai political marketingnya ada gitu ya, tetapi tidak selebar atau seluas di negara-negara yang memang berazas demokrasi itu terbuka seperti Indonesia. Nah, itu juga agak coba anda lihat juga Brunei Darussalam gitu ya, itu monarki, itu susah sekali, tidak, it almost nggak ada yang ramai dalam pemilihannya itu. Vietnam apalagi yang berbasis komunis juga tidak menjadi ramai untuk dia dalam pemilihan presiden. Jadi memang yang sistemnya demokrasi itu political marketing amat sangat dibutuhkan dan amat sangat berjalan. Nah, dalam berbagai kampanye politik pun ditemui kegiatan perencanaan produk. Jadi kalau kita pahami, kalau kita ngomongin iklan itu nggak jauh dari product, price, promotion, place, ya. Ada 4Ps gitu ya, sebutnya 4P gitu ya. 4P, product, price, promotions, and place gitu ya. Nah, bagaimana product knowledge-nya, bagaimana artinya product knowledge-nya, program-program yang ditawarkan. Price-nya adalah upaya dan akses untuk dia bisa masuk ke masyarakat gitu ya. Kemudian promotions-nya adalah iklan dan publisitasnya. Kemudian place, bagaimana lokasi yang apa sih namanya, lokasi untuk menyampaikan kampanyenya itu. Dari 4P sebenarnya ada lagi berkembang dengan 7Ps, agak lupa saya namanya. Ada 5Ps, ada public relations di situ gitu ya. Nah, persamaan lainnya dapat dilihat dari proses komunikasi yang dibangun dengan menggunakan pendekatan persuasif gitu ya, juga dilakukan untuk produk komersil. Jadi kalau kita lihat persuasif itu digunakan untuk komersil, tapi tidak juga gitu. Persuasif juga dibangun untuk bagaimana menjual ide-ide atau program-program sehingga orang tertarik untuk memilih dia atau mencoblosnya gitu. Nah, akan tetapi perbedaan yang mendasar yakni pada tujuan akhirnya, di mana pemasaran komersil lebih pada shareholder objectives, sedangkan pemasaran sosial lebih pada peningkatan kualitas hidup masyarakat atau komunitas. Jadi memang tujuan yang itu memang untuk mendapatkan keuntungan ya, shareholders gitu ya. Sementara kalau yang ini pada ujung-ujungnya kualitas hidup masyarakatnya seperti apa. Gitu. Selanjutnya, konsep pemasaran non komersial baik itu politik, sosial, budaya pada awalnya muncul hampir bersamaan dengan maraknya pemikiran-pemikiran mengenai aktivitas pemasaran komersil. Nah, dalam proses political marketing digunakan ini dia 4Ps. Anda juga mungkin sudah mempelajari di dalam mata kuliah periklanan gitu ya. Ada bauran marketing, tapi sekarang juga disebutnya ada 5Ps. Jadi selain dia untuk tujuan apa sih, market atau jualan, ada juga membangun brand awareness-nya. Jadi ada public relations nomor 5-nya gitu ya. Nah, ini produk berarti partai, kandidat, dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas, ideologi baik di masa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Berikutnya ada promotions, adalah upaya periklanan, kehumasan, dan promosi untuk sebuah partai yang dimix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini media pemilihan perlu dipertimbangkan. Berikutnya ada harga atau price, mencakup banyak hal mulai ekonomi, psikologis, citra nasional gitu ya. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Nah, ini perlu dihitung berapanya. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Nah, ini dia.
price ya. Dari price itu menjadi pride gitu ya, kalau yang harga citra nasional gitu ya. Oh, itu presiden gue itu, kebanggaan ketika itu. Oh, Pak Jokowi presiden saya gitu. Nah, ketika itu ada pride di situ gitu ya. Em, Kalau partai, oh gue nyaman dengan partai ini, dia terbuka dengan itu. Nah, itulah eh, ketika harga psikologis ya, harga psikologis gitu ya. Kemudian kalau harga yang ekonomi ya berapa biaya yang dikeluarkan itu. Berikutnya ada place, berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Nah, ini berarti partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat, baik itu secara geografis maupun secara demografis. Nah, ini anak-anak sosial banget nih, kita banget nih, ini masuk semua nih kalau kita ngomongin price, promotion, product, place gitu ya. Selanjutnya, pendekatan kampanye politik untuk mendukung kegiatan pemasaran politik. Tujuannya untuk pertama membentuk preferensi. Preferensi itu eh, gambaran ya bagi pihak setiap pemilih dalam menentukan suaranya. Ya, tujuan lainnya adalah ingin merangkul simpati pihak kelompok-kelompok atau the third influencer of persons and groups seperti tokoh masyarakat, agama, adat, eksekutif. Nah, ini yang disebutnya, kalau Anda bisa pahami, ada KOL, key of, sorry, what do you call that? KO, ya lupa lagi. Key of leadership, key of information. Jadi kalau misalnya kepalanya dirangkul gitu, nah makanya disebutnya the third influencer person gitu ya. Nah, ini tokoh masyarakatnya ditarik, kemudian nah itu akan mampu merangkul. Makanya peran artis selebritis itu juga menjadi penting gitu ya, karena dia memiliki simpatisan yang cukup banyak gitu ya. Makanya kalau dalam politik itu pasti artis gitu ya, itu banyak dirangkul gitu, terutama penyanyi-penyanyi dangdut tuh gitu ya. Karena dangdut itu amat sangat bermasyarakat ke bawah gitu ya, mengakar ke bawah gitu ya. Berbeda mungkin agak dengan penyanyi pop gitu ya. Walaupun memang tetap memiliki masa yang cukup banyak juga, artinya tetap dirangkul juga hal itu. Tetapi ini yang paling itu adalah tokoh masyarakat ya, atau public figure nih ya. Ini pahami ya, public figure itu berbeda dengan artis gitu ya. Artis is not public figure, bro. Gitu, public figure itu artinya tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat seseorang memang yang ditokohkan baik secara apa sih namanya? Secara intelektual atau secara sosial gitu ya. Atau juga secara ekonomi gitu ya. Misalnya di satu ini apa sih, di satu daerah gitu ada yang kaya sedikit, kemudian dipandang gitu ya karena baik gitu, memberikan ini ke orang gitu ya, kalau dia panen gitu ya, panen, memberikan hasil panennya ke orang dengan cuma-cuma gitu ya, itu bisa disebut tokoh masyarakat tuh. Apalagi ketika dia bilang A, orang pada mendengar gitu, nah itu tokoh masyarakat. Kemudian ada yang secara intelektualnya itu misalnya para kiai, biasanya itu yang dituakan gitu ya. Kalau kiai itu artinya yang dituakan dan dipandang agamanya paling baik gitu ya. Nah, makanya itu menjadi tokoh masyarakat gitu ya. Tahu orang yang memang dianggap pintar misalnya di daerah tersebut, lulusannya dia menjadi lulusan terbaik dan sering itu kepada masyarakat, akhirnya menjadi tokoh masyarakat gitu. Ini termasuk juga tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain gitu. Nah, ini menjadi penting ya untuk Anda bisa memahami siapa influencer gitu ya. Dan influencer itu is not ya hanya Geraldine as an influencer. Iya benar gitu. Bisa gitu ya. Tetapi apakah efektif atau tidak, nanti kita bisa melihat kalau itu ngomong politik gitu. Tapi kalau untuk lain mungkin bisa gitu ya, untuk produk atau lain itu influencer. Jadi
pemahaman influencer yang Anda pahami sekarang mungkin adalah orang-orang yang bermain di YouTube gitu. Tetapi influencer ini adalah orang yang memiliki pengaruh ke masyarakat yang dipandang kemudian diikuti oleh masyarakat. Itu biasanya ya kalau nggak pendeta, pastor gitu ya, kiai gitu ya, tokoh agama lainnya gitu ya, pimpinan MUI, pimpinan Muhammadiyah, makanya itu pasti kalau misalnya para kandidat pengen itu pengen kontestasi pasti datang mampir ke sini, mampir ke situ, mampir ke situ. Jadi kayak gitu itu karena itu hal yang penting gitu ya. Kemudian merangkul artis dan segala sebagainya. Dan jangan terjebak ya istilah public figure ya. Public figure itu tokoh masyarakat. Artis itu ya seniman gitu ya. Ya. Jadi sekarang tuh dengan pede gitu kadang artis ngomong kita sebagai public figure ya kita juga harus memberikan siapa yang menokohkan situ gitu nggak ada gitu. Pak, Bapak, Ya, kalau influencer itu sama kayak public figure nggak Pak? Maaf Pak, influencer itu yang memiliki pengaruh. Influencer yang mana nih maksudnya nih? Yang kalian pahami atau yang ini? yang menurut Bapak, kan kalau yang saya pahami kan influencer itu kayak misalkan kayak ya selebgram, atau seleb tweet itu atau YouTuber itu kan bisa dibilang sebagai influencer. Itu yang saya tahu sih Pak. Yap. Oke, pemahaman istilah dari influencer itu artinya mereka yang memiliki influence gitu. Yang memiliki pengaruh. Kenapa kok selebgram ataupun YouTuber itu disebut influencer? Karena ketika dia mantulkan sebuah informasi, itu banyak diikuti, itu menjadi trendsetter gitu ya. Itu menjadi trendsetter. Orang tuh mengikuti gitu. Misalnya kalau zaman dulu itu mungkin Pasha Ungu dengan celana agak kedodoran tapi tali kolornya kelihatan gitu. Nah itu zaman dulu Pasha Ungu sudah menjadi influencer atau trendsetter, tapi tidak di media sosial pada saat itu, masih di media biasa, media mainstream gitu. Dan itu selalu kemudian Arman Maulana dengan gayanya yang gitu dia menjadi influencer dengan gaya panggungnya gitu. Agnes Monica dengan rambutnya dia dengan style rambut yang berubah dia menjadi influencer. Nah sekarang selebgram gitu ya, kemudian YouTuber diistilahkan sebagai influencer karena memang banyak orang yang mengikuti. Jadi itu yang memahami influencernya itu. Nah di dalam di dalam politik gitu, influencer itu adalah KOL, KOI, Key of Informants gitu ya. Jadi dialah yang bisa menyampaikan itu dengan lebih dengan lebih mudah, lebih simple gitu ya, dan membumi gitu ya. Misalnya kalau saya ngomong terkait politik itu terlalu tinggi, nah dia yang menyampaikan bisa lebih membumi penyampaiannya, kemudian apa ya, jangankan dia nyampain, dia ngomong yang lain juga orang percaya gitu. Nah itu yang kayak gitu. Jadi istilah influencer di situ. Selebgram bisa jadi influencer, tapi kalau di dalam dunia politik apakah itu menarik atau enggak gitu. Nah itu. Oke Pak, ngerti Pak. Ya. Berikutnya nomor 3, memiliki daya tarik bagi kalangan media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk memanfaatkan penggunaan atribut kampanye. Ya. Atribut kampanye, poster, spanduk, iklan politik di media massa, masuk melalui situs atau blog internet untuk mempengaruhi pembentukan opini publik dan citra secara positif demi kepentingan membangun popularitas tinggi atau menebar pesona sang kandidat dan aktivitas parpol yang bersangkutan sebagai kontestan yang siap bla 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 bla. Baca ada tuh. Nah ini memiliki daya tarik bagi kalangan media massa baik cetak maupun elektronik. That's why, nah ini dia yang menarik nih ya, memiliki daya tarik. Bagaimana orang membuat poster itu sebagus mungkin gitu ya, walaupun nggak ada yang bagus sih dalam politik itu, cuma foto KTP gitu 3x4 dipajang gitu, segede-gede gitu, mukanya kayak gimana, males banget ngeliatnya kan kadang gitu. Nah ini harus kreatif gitu, sekreatif mungkin. Sejauh ini memang saya boleh katakan dari partai-partai baru gitu ya, yang yang di dalamnya dia menggemakan kalau kita adalah partainya anak muda bisa itu, kemudian itu saya bilang kreatif memang. Karya-karyanya luar biasa, bagus-bagus, stylenya keren-keren. Walaupun ada misalkan
kalau saya bilang ada sedikit garing-garingnya, memang itu dibentuk supaya dia muncul gitu ya, supaya itu muncul. Jadi bayangkan misalnya seorang Giring Niji, dia tiba-tiba mau jadi presiden di tahun 2024. Ini udah jauh banget ini, pada ini masih belum itu, yang lain pada belum itu, dia udah pantulin itu tuh. Dia udah pantulin itu bang gitu dengan gayanya berbeda deh, lihat nggak poster 3x4 gitu deh, dengan gaya mega apa cara itunya itu membentuk sebuah yang berbeda, sesuatu yang berbeda, menarik gitu. Walaupun kita nggak tahu elektabilitasnya, secara popularitas mungkin tinggi, tapi secara elektabilitas belum tentu gitu. Tetapi dia udah memantulkan dengan style yang seperti itu gitu loh, style yang menarik gitu, style yang nggak kaku, yang muka doang gitu dipajang gitu ya, dan nggak kreatif gitu ya. Ini cukup kreatif, dan sebelum-sebelumnya menggunakan media massa juga kalau di TV itu bisa menjadi menarik gitu ya. Tinggal bagaimana mengemasnya. Nah ini kekuatan kemasan, membangun kemasan. Nah ini ya, kita nih anak-anak komunikasi nih kekuatannya nih, bagaimana memadukan narasi dan visual di situ gitu ya. Saya sempat lihat ada itu ya, ini walaupun posternya 3x4 tapi lucu gitu. Itu siap jungkir balik, dia bilang gitu kan, itu caleg gitu siap jungkir balik, itu gambarnya yang dijungkir balikin gitu ya, gambarnya dijungkir balikin. Jadi yang biasanya fotonya normalnya itu dia tegap berdiri gitu mukanya gitu, kemudian palanya itu ada di bawah gitu. Jadi jungkir balik itu fotonya ini juga dijungkir balik. Jadi itu juga menarik, beda, tapi belum tentu elektabilitasnya tinggi gitu, karena just a gimmick ya, tapi secara esensinya kena atau enggak, kita enggak, itu perlu dicek lebih lanjut hal itu gitu ya. Aduh, ini kebaca nggak? Saya aduh deh. Selanjutnya ada 4 bentuk publisitas yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik. Yang pertama adalah pure publicity, yang kedua ada free ride publicity, yang ketiga ada tie-in publicity, yang keempat ada paid publicity. Oke, kita bahas satu persatu. Pure publicity mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya saja bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan siklus aktivitas tahunan sehingga menjadi realitas yang apa adanya. Kandidat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasukkan dirinya. Ya misalnya mengucapkan selamat menjalani bulan Ramadan. Nah ini sebenarnya agak sedikit basi ya hal kayak gini, tapi ini disebut pure publicity. Bagi saya sekarang itu sudah bukan mengucapkan itu gitu ya. Sudah bukan mengucapkan, bukan tidak cukup untuk mengucapkan, tapi ya you menjadi bagian untuk ikut di dalam partisipasi masyarakat. Misalnya ya kalau Idul menjalani bulan Ramadan ya ikut tarawihnya gitu. Kemudian apa sih namanya, ketika Imlek gitu, ketika Imlek dia berbagi gitu ya, berbagi dalam suasana Imlek gitu. Kemudian dia mendatangi itu Imlek gitu ya. Itu gambaran-gambaran yang sekarang orang butuh actionnya. Selain pure itu is not only talking gitu, tapi butuh actionnya. Berikutnya ada free ride publicity. Publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri, misalnya tampil menjadi pembicara di sebuah forum yang diselenggarakan pihak lain. Nah ini menarik nih, menjadi sponsor gerakan anti narkoba. Nah ini bisa win-win solution kalau misalnya mahasiswa menerapkan itu. Misalkan for example nih, kita pengen ngadain seminar dan segala macam, kalau itu lagi bertarung kontestasi, kita bisa manfaatkan kesempatan itu untuk misalkan without pay gitu ya, tanpa biaya misalnya, tapi dia bisa dapat what do you call it,
mendapatkan publisitas yang lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya TV kita punya, kampus kita punya TV atau kita bisa undang media pada saat itu gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita mainkan yang disebutnya free ride publicity. Dan saya sering banget nih dulu waktu jadi mahasiswa memainkan peran ini gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang sedang berkontestasi, tak panggil gitu, pasti media datang, tak undang-undang media gitu. Jadi kita bisa free, dia dapat publisitas, kita dapat itu gitu, manfaatkan akses atau menunggangi pihak lain. Karena ini menarik ya ketika orang ikut seminar atau apa dan segala macam, karena dia menyampaikan gagasan di situ dan terkadang dia selipin ide atau pesan-pesan politik di situ gitu ya. Tetapi orang pengen melihat bagaimana kecemerlangan idenya sebenarnya ketika dia mampir di situ gitu. Ya tidak hanya menjadi pembicara di itu, tetapi juga sekarang kan di acara-acara konser, acara-acara apa dia datang gitu ya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Berikutnya ada tie-in publicity, memanfaatkan extraordinary news, kejadian sangat luar biasa. Peristiwa tsunami, gempa bumi, atau banjir bandang. Saya kasih gambaran, Anda tahu Ali Ngabalin? Semuanya. Halo? Siapa Pak? Ada yang tahu Ali Ngabalin? Saya nggak tahu, Pak. Yang sekarang jadi suka jadi juru bicara presiden, padahal bukan juru bicara gitu ya. Yang pakai udang-udang gitu di atas tuh kepalanya. Oh iya, saya tahu Pak. Nah, itu Ali Ngabalin. Itu Anda lihat deh, kalau ada Nggak tahu Pak. setiap kejadian gitu ya. Kalau ada setiap kejadian, waktu itu ada banjir di mana ya? Di Jakarta, pada saat itu ada banjir di Jakarta. Itu dia nyelam gitu ya. Jadi dia udah tahu nih wartawan nih ada di mana nih gitu. Dia udah tahu, kemudian dia nyelam karena memang dia orang Papua, pernah ya tahu bagaimana menyelam. Kemudian dia siapkan dengan tim, katakanlah cuma ada 6 orang, dia bilang kami dari persatuan selam apa gitulah dan segala macam, ya whatever itu betul atau enggak gitu ya. Tetapi saya tahu banget kalau dia mencari publisitas di situ, jadi memanfaatkan extraordinary news gitu ya. Kemudian ini sangat menarik karena saya pernah jadi wartawan di itu ya, di MPR gitu kan. Kalau misalnya lagi rapat-rapat besar segala macam gitu ya. Nah ini orang tiba-tiba keluar pengen kencing atau apa. Nah ini kan kita kan reporter ini nyari berita, nah kita otomatis nyari dia dulu karena dia yang keluar, dia kita tanya, jadi kita doorstop gitu. Nah itu pinternya dia tuh memanfaatkan publisitas di situ gitu. Jadi padahal dia bukan ketua, bukan apa, tapi dia hanya anggota yang ikut rapat gitu. Kemudian karena kita butuh nyari sumber, kita wawancarain. Kalau yang udah senior pasti tahu akan males banget wawancara ini orang gitu. Tapi kalau yang masih baru-baru gitu itu wah senang banget pengen ngejar dia, apalagi sering masuk di TV, berarti pandangannya kan hebat gitu gambarannya. Nah ini memanfaatkan ordinary news gitu ya. Dan ini memang banyak dilakukan oleh partai-partai gitu ya. Kemudian pakai atribut-atribut partainya gitu ya. Kemarin gempa A, gempa B turun gitu ya, segala macam gitu yang kemudian memberikan itu. Padahal cuma ya kadang cuma bawa satu bungkus Indomie doang misalnya gitu ya. Kemudian habis itu cepret foto, kemudian selesai, udah kadang bisa begitu doang. Nah ini tie-in publicity nih, manfaatkan extraordinary news. Berikutnya ada paid publicity, sebagai cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Nah ini pajang iklan, ibaratnya pajang iklan. Paid publicity memang bayar. Nah ini dilakukan ya biasanya partai-partai besar, dulu pernah dilakukan oleh Gerindra waktu itu, oleh Pak sebelum dia jadi sebelum itu jadi partai ya, waktu Pak Prabowo masih ketua HKTI, ketua himpunan kerukunan tani itu dia udah pajang-pajang iklan di TV gitu ya. Berikutnya ada dulu Pak Sutrisno Bahir dari PAN gitu, ada Rizal Malarangeng waktu itu mau menjadi presiden tahun 2009 gitu ya. Nah itu memajang iklan. Nah
Nah, ini bayar mahal gitu ya, tapi ada 2 poin. Pertama dia untuk brand awareness. Yang ketiga memang marketing politik gitu. Memang dia lagi jualan diri, jualan brand dia gitu ya. Nah, ini membangun brand awareness memang di iklan media massa. Dan dulu cukup kuat memang untuk Pak Prabowo ya. Dan Rizal Mararangeng sayangnya tidak ada partai yang mau merekrut gitu ya untuk dia jadi presiden. Kemudian Sutrisno Bahir saya belum jelas, waktu itu dia ketua PAN tapi dia nggak jelas mau jadi presiden atau enggak gitu. Jadi memang yang cukup kuat ya Prabowo pada saat itu. Dan ada Abu Rizal Bakri pada saat itu. Ya Abu Rizal Bakri juga cukup kuat karena memang calon kandidat presiden atau kandidat wapres pada saat itu. Itu paid publicity ya, mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media sosial. That's why kalau ketika kita lihat ini ada paid publicity, ada uang yang mesti dibayar, makanya ada komunikasi antara kandidat atau partai pengusung kepada media massa itu sendiri gitu ya. Pertama supaya mendapat spot penonton yang banyak gitu dan segala macam, itu ada tektokan lah sebenarnya. Ada tektokan bagaimana mereka bisa saling menentukan gitu. Nah, dalam kondisi ini akhirnya pemilik media juga lambat laun malah ikut terjun dalam politik gitu ya. Gitu. Nah, ini makanya menggugah gairah pemilik media akhirnya ikut terjun dalam politik. Dan yang menariknya ketika dia sudah punya bisnis media, dia punya partai, dia apa sih namanya, publikasikan partainya gitu. Jadi nah ini menarik ini di Indonesia tuh. Nah, iklan politik, sekarang kita masuk ke dalam iklan politik, merupakan salah satu bentuk pesan politik yang digunakan dalam proses kampanye dan marketing politik, dipercaya mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi dan opini publik. Seperti iklan komersial, tujuan iklan politik tidak lain adalah mempersuasi dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Nah, berikutnya, iklan politik khususnya iklan audiovisual memainkan peranan strategis dalam political marketing. Yang pertama, membentuk citra kontestan dan sikap emosional terhadap kandidat, membantu para pemilih untuk terlepas dari ketidakpastian pilihan. Kemudian alat untuk melakukan rekonfigurasi citra kontestan, mengarahkan minat untuk memilih kontestan tertentu, mempengaruhi opini publik. Kemudian memberi pengaruh terhadap evaluasi dan interpretasi para pemilih. Nah, disinilah 6 poin inilah yang membuat agen politik, what they call it, istilahnya konsultan politik itu hadir gitu ya, menjadi penting gitu. 6 poin ini nih gitu ya. Makanya yang biasa dosen-dosen yang komunikasi politik kemudian dia praktisnya dia adalah sebagai konsultan gitu. Nah, ini memainkan ini nih, bagaimana membentuk citra, mempengaruhi opini publik, isu-isu nasional. Secara teoritis simple, tetapi secara praktis memang tidak mudah gitu, tidak mudah. Harus berjejaring, harus bagaimana memahami demografis, memahami karakter orang, karakter masyarakat, kemudian tembus itu. Karena tidak sedikit juga yang jadi kontestan itu orang yang elektabilitasnya nol, popularitasnya kurang gitu ya. Kemudian intelektualitasnya juga nggak ada gitu. Nah, ini yang sekarang ini banyak marak gitu ya. Tetapi untuk uangnya ada gitu. Jadi dia pakai orang untuk bagaimana bisa membentuk citra dirinya supaya baik gitu. Contohnya siapa, Pak? Ya lihat aja. Contohnya siapa aja, banyak gitu. Masa saya harus sebut satu-satu. Kan dari pandangan saya beda dengan pandangan kamu nanti. Oke, Pak. Ya.
Berikutnya, gaya iklan yang efektif di Amerika dan Asia berbeda karena adanya perbedaan kultur. Tapi ada 8 kunci agar sebuah iklan itu dapat menyentuh perhatian halayak. Pertama ada emosi, yaitu membangun emosi. Gimana, apa sih namanya? Dulu saya inget ya, emosi ketika siapa ya? Oh, itu dibuat nangis-nangis segala macam seperti dia menjadi korban gitu ya, ini gitu ya. Nah, itu ngebangun itu akan diterima dan orang Indonesia itu seneng banget tuh kalau kayak gitu tuh. Misalnya si A diibaratkan sebagai korban dan dia selalu direndahkan dan dia selalu diinikan gitu tuh, membangun emosi orang tuh. Dan orang Indonesia tuh yang tadinya nggak serak ke itu kemudian bisa jadi berubah tuh tiba-tiba gitu. SBY pada saat dulu itu ini dibangun ininya keren banget gitu ya. Pada saat dulu tuh disebutkan oleh suami dari mantan presiden terdahulu sebelum SBY itu, Pak Taufik Kemas itu menyampaikan bahwa presiden kok kayak jenderal kok kayak anak-anak gitu ya, kok tingkah jenderal kok kayak anak-anak. Itu hal kayak gitu tuh dibumingkan tuh gitu dah, dan itu menjadi gelegar. Kemudian nama SBY tiba-tiba terangkat luar biasa gitu. Jadi emosi orang diangkat, kemudian ini dijadikan brand gitu loh. Bagaimana itu bisa up gitu. Sejauh yang saya ingat pada saat itu ya seperti itu tuh. Gitu. Jadi dari ungkapan itu kecil aja gitu. Ya. Berikutnya empati. Membangun empati dalam iklan akan digerakkan untuk berpihak pada pesan yang akan disampaikan. Misalnya ya tadi ke tempat rakyat miskin ngobrol ini dan segala macam, hal-hal kayak gitu. Kalau kita sebut mah belusuan gitu, hal-hal kayak gitu dibangun menjadi iklan gitu kan. Berikutnya ada obsesi gitu, memperlihatkan dalam iklan bahwa obsession semangat. Jadi ada semangat bagaimana dia ingin merubah keadaan gitu ya. Berikutnya ada mimpi. Dalam mimpi itu artinya harapan sebenarnya. Ada harapan yang hadir dalam kehidupan manusia. Nah, kecerdasan. Nah, ini bagaimana intelektualitas yang dikedepankan gitu ya. Dan ketika intelektualitasnya dikedepankan ini, orang menjadi melihat apa sih namanya, bahwa saat ini kita harus dipimpin oleh orang-orang yang memang intelek gitu. Dan ini yang dibangun pada pilkada DKI Jakarta nih ya, intelektualitas nih waktu itu. Jadi ada intelektualitas versus emosionalitas versus mimpi gitu saya bilang waktu dulu gitu ya. Jadi ada 3 calon kandidat, yang satu ngedepanin style gaya intelektualitas itu ya. Kemudian gabungannya itu intelektualitas, empati gitu ya. Kemudian yang satunya emosionalitas. Kemudian juga obsesi gitu ya. Kemudian ada obsesi gitu ya. Kemudian ada realitas gitu ya disampaikan. Nah, yang satunya lagi menggunakan moral, kemudian mimpi gitu ya. Nah, itu yang satu lagi tuh. Jadi pilkada DKI Jakarta waktu itu menarik gitu, melihat karakter itu. Berikutnya ada 6 moral. Sisi moral merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Kejelian mengolah hal, membuat sebuah iklan terus dikenang. Kemudian realitas, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang tak dapat kita tolak, buat iklan menjadi sebagai bagian dari realitas. Tenderness, sikap kasih dan pengertian merupakan hal penting yang mampu membuat konsumen ikut bersama pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi tersebut. Pertama awareness, yang kedua knowledge, yang ketiga liking, yang keempat preference, yang kelima conviction. Jadi awareness itu menyadari bahwa
sebuah pihak tertentu merupakan sebuah adalah kontestan pemilu, gitu ya. Kemudian knowledge, seorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting mengenai produk kontestan tersebut, gitu ya. Ketiga, liking, seorang pemilih menyukai kontestan tertentu karena satu atau lebih makna politis, gitu ya. Berikutnya, preference, menganggap bahwa satu atau beberapa makna politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik sebuah kontestan tidak dapat dihasilkan secara lebih memuaskan oleh kontestan lainnya, gitu ya. Berikutnya ada convictions, pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk memilih kontestan tertentu. Baik, jadi itu yang saya sampaikan terkait pertemuan kali ini. Saya gabungkan ya pemasaran dan juga iklan politik. Oke, rekan-rekan semua, saya close ininya. Kemudian ya stop sharing. Oke, ada pertanyaan dari semuanya? Atau mau berdiskusi, Pak? Itu tadi saya komentarin kayaknya nggak tepat deh seperti itu. Silakan. Dari saya cukup, Pak. Kevin cukup, yang lain seperti apa? Oke, mohon diaktifkan videonya ya. Semuanya mohon diaktifkan videonya untuk tanda kehadiran. Bentar Pak, ambil kerudung dulu. Ya, pakai yang lain juga nggak apa-apa gitu. Ada taplak-taplak gitu. Oke. Oh, Nanda tetap pakai protokoler ya. Luar biasa. Ini normal Pak. Oke, Nanda ada pertanyaan? Alivia ada pertanyaan? Atau tidak? Enggak ada Pak, udah jelas. Alhamdulillah. Jelas Saya ya? cukup sih Pak. Oke, kalau jelas nanti pertemuan berikutnya itu sudah presentasi ya. Nanti saya berikan draft siapa-siapa saja yang maju presentasi gitu ya, maju presentasi, dan kemudian nanti yang saya minta nggak presentasi online tapi video presentasi ya. Jadi kalian misalnya bergrup nih 3 orang, kalian membuat video presentasi dari materi yang saya kirimkan gitu ya. Kemudian nanti kita tetap online gitu ya. Nah, kalian memutar videonya gitu ya. Memutar videonya. Nah, nanti setelah video presentasinya diputar, nah tinggal kita tanya jawab saja gitu. Tanya jawabnya online gitu ya. Tanya jawabnya online pada saat itu. Tetapi presentasinya cukup video, karena berapa kali saya ngebuat presentasi